Selamat pagi semuanya. Kita lanjut ke pengertian inverse fungsi. Ya, setelah komposisi maka kita akan ke inverse fungsi. Apa itu inverse fungsi? Nah, itu dulu nah. Jadi lambangnya inverse fungsi itu adalah pangkat min 1. Ya, pangkat min 1. Nah, itu lambangnya. Pengertian inverse fungsi, jika ada fungsi pemetaan f a pada b, ya, atau fa sama dengan b, kemudian fungsi g, pemetaan fungsi g b ke a atau gb sama dengan a, ya, jika berlaku demikian maka f adalah inverse dari g, atau bisa Bapak buat fx itu sama dengan g inverse x, ya. Nah, dua fungsi f dan g saling inverse jika f komposisi gx itu sama dengan x untuk semua x domain g dan g komposisi fx sama dengan x untuk x domain f. Jadi contoh, fx sama dengan 2x kurang 8 dan gx sama dengan setengah x tambah 4. Apakah fungsi f dan g saling inverse? Berarti kita cari f komposisi gx harus nilainya x dan g komposisi fx juga harus x. Nah, berarti kalau f komposisi gx itu adalah 2 dikali setengah x tambah 4 dikurang 8. Berarti 2 kali setengah x, 2 kali 4, 8, kurang 8. Hasilnya adalah x. Nah, kita cari juga g komposisi fx. G komposisi fx ganti x-nya menjadi fx, berarti setengah buka kurung 2x dikurang 8 ditambah 4. Setengah dikali 2x, setengah dikali 8 negatif 4 tambah 4. Hasilnya adalah x. Maka fungsi f dan fungsi g saling inverse. Atau fx itu adalah g inverse x. Nah, itu dia. Menentukan formula inverse ada 3. Yang pertama, misalkan fungsi fx menjadi y. Yang kedua, tentukan nilai x dalam y. Yang ketiga, ganti x menjadi inverse fungsinya dan y menjadi x, ya, dan y menjadi x. Nah, contoh fx sama dengan 3x tambah 5. Ditanya f inverse-nya, ya. Simbol inverse tadi ada pangkat min 1. Oke. Jadi yang pertama, misalkan fungsi dalam bentuk y, berarti y sama dengan 3x tambah 5. Nah, kemudian tentukan nilai x. Berarti hanya nilai x yang ditentukan. Nah, jadi y kurang 5 sama dengan 3x, maka dapat nilai x-nya y kurang 5 per 3. Nah, itu dia. Setelah dapat nilai x dalam y, ganti x menjadi inverse dan y menjadi x. Ganti x menjadi inverse, berarti ini menjadi f inverse x sama dengan x dikurang 5 per 3. Selesai. Gampang ya. Coba yang kedua, gx sama dengan 6x kurang 8. Oke, gimana? Iya, pertama kita y-kan dulu, ya. Y sama dengan 6x kurang 8. Setelah kita y-kan, kita cari x. Y tambah 8 sama dengan 6x, maka x-nya y tambah 8 per 6. Nah, langkah ketiga, x menjadi inverse karena fungsi g dia, berarti g inverse x. Iya, sama dengan x tambah 8 per 6. Bisa ya? Oke. Contoh kedua, hx sama dengan 2x tambah 7 per 3x kurang 8. Tentukanlah h inverse x. Nah, apa tadi langkah pertama? Iya, y kan. Y sama dengan 2x tambah 7 per 3x kurang 8. Nah, ini kali silang dulu nak. Berarti y dikali 3x kurang 8 sama dengan 2x tambah 7. Berarti 3xy dikurang 8y sama dengan 2x tambah 7. X-nya semua kita buat sebelah kiri. Berarti menjadi 3xy dikurang 2x sama dengan 8y tambah 7. Nah, keluarkan x-nya.
Kalau Bapak keluarkan X-nya, ini menjadi 3Y. Ini menjadi minus 2. Sama dengan 8Y tambah 7. Maka dapatlah nilai X sama dengan 8Y tambah 7 per 3Y kurang 2. Nah, ini tadi fungsi si H. Maka X-nya menjadi H inverse X sama dengan, ganti Y jadi X. 8X tambah 7 per 3X kurang 2. Coba kita kasih dulu contoh berikutnya. Ya, yang B, misalkan fungsi, misalkanlah fx dulu nak ya. Fx 3x kurang 2 per x tambah 5. Apa langkah pertama? Yes, Y kan dulu. Y sama dengan 3x kurang 2 per x tambah 5. Seterusnya, kali silang. Oke, good. Habis itu, kalikan masuk. Yes. X kali Y, XY. Tambah 5Y. 3x kurang 2. Pindahin X-nya ke satu ruas. Berarti XY kurang 3X sama dengan minus 5Y dikurang 2. Saya, oke, keluarin X-nya. X, Y kurang 3 sama dengan minus 5Y kurang 2. Maka dapat X sama dengan, minus 5Y dikurang 2 per Y dikurang 3. X-nya ganti jadi inverse. Fungsinya tadi siapa? F. Berarti F inverse X sama dengan Y-nya jadi X. Min 5X kurang 2 per X kurang 3. Pak, nggak ada kayak gini. Nah, kalau ku kali negatif atas, ku kali negatif bawah, sama nggak? Iya, nggak bermasalah ya. Nah, bisa juga nak, ku kali negatif atas, yang di bawah juga harus kali negatif, karena perlakuan yang sama. Kalau ku kali negatif ini jadi apa? 5x plus 2. Kalau ini ku kali negatif, minus x plus 3. Jadi bisa ini, bisa juga ini, karena hasilnya sama saja. Oke ya, paham. Contoh yang ketiga, bagaimana jika bentuknya kuadrat, Pak? Sama saja ya. Kalau ditanya G inverse-nya, maka langkah-langkahnya hanya ada 3 itu nak. Yang pertama tadi apa? Y kan dulu. Lalu langkah kedua, kita harus cari X dalam Y. Harus X sama dengan, nggak bisa X kuadrat, nggak bisa 3X, harus X sama dengan. Berarti bagaimana? Si satunya pindahkan dulu ya kan. Y minus 1 sama dengan X kuadrat kurang 2X. Nah, karena dia berkuadrat, berarti nanti di sini kan harus X kuadrat gitu kan nak. Nah, di sini ada minus 2 Pak. Minus 2X. Berarti minus 2 dibagi 2 gitu. Minus 1. Nah, kalau ini kita kuadratin, itu hasilnya adalah X kuadrat kurang 2X plus 1. Ya, plus 1. Plus 1-nya ada? Nggak ada, Pak. Berarti gimana supaya sama ruas kiri dan ruas kanan? Berarti semua harus kita plus 1. Nah, ini ada plus 1 tapi tersembunyi. Di sini plus 1 nampak. Nah, gitu ya. Berarti min 1 tambah 1 habis, maka Y sama dengan X dikurang 1 kuadrat. Supaya habis kuadratnya, pindahkan ke sini. Berarti jadi apa? Iya, akar ya. Maka akar Y sama dengan X kurang 1. Pindah satunya karena dicari harus X sama dengan akar Y plus 1. Langkah ketiga, setelah dapat X sama dengan, ganti ini jadi inverse-nya. G inverse X sama dengan akar X plus 1. Itu dia. Bisa ya diikuti ya. Coba Bapak kasih contoh yang berikut yang hampir sama. Misalkan HX sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 4. Nah, iya, langkah pertama tadi apa? Benar. Kita cari dulu Y sama dengan. Kita misalkan ya, Y sama dengan X kuadrat kurang 8X plus 4. 4-nya pindahkan dulu, jadi minus. Di sini X kuadrat kurang 8X. Berarti buat X kuadrat gitu kan. Minus 8 bagi 2, min 4. 4 kuadrat 16. Berarti kita buat di sini plus 16. Maka Y plus 12 sama dengan X kurang 4 kuadrat. Mengapakan kuadratnya? Jadi akar. Yes.
akar Y tambah 12 sama dengan X kurang 4. Maka dapatlah X-nya akar Y tambah 12 plus 4. Maka langkah ketiga, inverskan. Ganti Y jadi X. X plus 12 plus 4. Begitulah dia. Gampang ya? Gampang sekali, Pak.